Ada. Baik, Bapak dan Ibu, cek modulasi apakah suara saya bisa terdengar? Sudah, Bu Bella. Terima kasih, Bu Lilis. Terdengar, Mbak Bella. Terima kasih, tim MCDT. Baik, sebelum kita mulai, saya ingatkan terlebih dahulu bagi Bapak dan Ibu yang mungkin sedang tidak mobile, sedang tidak dinas, dan tidak ada kendala jaringan, berkenan untuk menyalakan kameranya ya. Jadi supaya memaksimalkan webinar kita kali ini. Terima kasih. Saat ini juga kita masih menunggu kehadiran dari DKM ya. Sudah ada. Dan kehadiran narasumber kita apa sudah bisa. Baik, sambil menunggu narasumber kita untuk bergabung, kita tunggu dulu gitu maksud saya. Silakan ya. Karena jadiin co-host. Baik, sepertinya narasumber kita sudah hadir. Bisa kita mulai acara kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qouli amma ba'du. Selamat pagi, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Juga tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak dan Ibu, pada hari ini Kamis 30 Mei 2024, berjumpa lagi di aplikasi Zoom dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka webinar Spiritual Weeks kolaborasi Pusdiklat bersama DKM At-Taqwa KAI. TV mute Bu. Baik, terima kasih. Saya ulangi, webinar Spiritual Weeks kali ini bertemakan Amazing of Zakat yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Zulfikarullah. Beliau adalah Holistic Self Transformation Trainer di PPA Institute. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Demi kelancaran webinar kali ini, berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Baik, izinkan saya menyapa terlebih dahulu yang terhormat Ketua DKM At-Taqwa Kantor Pusat KAI. Dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris DKM At-Taqwa, Bapak Cahyo Adi Nugroho. Yang kami hormati narasumber kita, Bapak Muhammad Zulfikarullah. Yang kami hormati Direksi Anak Perusahaan beserta jajaran atau yang mewakili, serta Kepala Daerah, Kepala Divisi Regional, Kadif LRC, beserta jajaran atau yang mewakili,
juga EVP dan VP serta Bapak Ibu insan KAI peserta webinar yang kami hormati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, webinar Spiritual Week kali ini dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi kebutuhan rohani para pekerja PT KAI dan anak perusahaan PT KAI agar senantiasa selalu termotivasi dan dapat melaksanakan perbuatan yang mengandung unsur-unsur ibadah dalam kehidupan sehari-hari dengan berkolaborasi bersama Pusdiklat dan DKM Masjid At-Taqwa Kantor Pusat yang diselenggarakan rutin sebanyak 2 kali dalam sebulan. Yang insya Allah menghadirkan para guru yang akan membimbing kita semua untuk menerima kebaikan juga menjadi jalan untuk tercerahkannya hati kita dan diri kita semua. Baik, langsung saja kita persilahkan sambutan dari Sekretaris DKM At-Taqwa, Bapak Cahyo Adi Nugroho. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Tila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustadz M. Zulkarullah dari Pola Pertolongan Allah atau PPA Institute, kemudian Bapak Ibu EVP para manajer dan rekan-rekan Pusdiklat, penyelenggara webinar di Pusdiklat, kemudian Bapak Ibu pengurus DKM At-Taqwa Kantor Pusat, pengurus DKM Masjid Daob di Bariasa dan Divisi LRT, dan Bapak Ibu peserta webinar Spiritual Week yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wa binasta'inu ala umurid dunya waddin, wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, karunia dan keberkahan yang tidak pernah putus kepada makhluk ciptaannya. Di antaranya adalah nikmat yang paling penting dalam hidup kita adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam acara webinar Spiritual Week untuk yang ke-6 kalinya dengan tema Amazing Zakat. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikut setianya hingga akhir zaman, serta semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Terima kasih kepada Ustadz Zulfikar yang telah bergabung dalam aplikasi Zoom Meeting pagi ini. Nah, webinar Spiritual Week ini merupakan cara yang sangat baik untuk tolabul ilmi bagi kita semua, karena dalam kesempatan ini Bapak Ibu peserta webinar bisa aktif berinteraksi, berdiskusi, dan bertanya kepada narasumber kita di pagi ini. Tema yang diambil hari ini sangat indah, yaitu Amazing of Zakat, di mana zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib kita keluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan atau sudah mencapai nisab. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau disebut dengan asnaf. Zakat juga berasal dari kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Menambahkan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, KAI telah memiliki unit pengumpul zakat Basnas KAI atau UBZ Basnas KAI yang terbentuk melalui keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional nomor 20 tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang pembentukan unit pengumpul zakat Badan Amil Zakat Nasional PT Kereta Api Indonesia Persero. Alhamdulillah selama 3 tahun ini UBZ KAI telah berkiprah dalam menyalurkan zakat infak sedekah sesuai dengan program besarnya, yaitu ada 3. Yang pertama adalah Didik Insan KAI, kemudian Peduli Insan KAI, yang ketiga adalah Mitra Insan KAI. Nah, ketiga program tersebut dibagi dalam program distribusi, antara lain untuk berupa pendidikan, yaitu berupa beasiswa kepada anak berprestasi tapi yang kurang mampu, kemudian kesehatan, yaitu berupa santunan kepada para pensiunan yang kurang mampu dan dalam kondisi yang tidak sehat, kemudian program kemanusiaan, yaitu berupa santunan dan bantuan kepada korban bencana alam, juga berupa dakwah, berupa bantuan honor kepada guru mengaji, untuk fasilitas untuk belajar santri, dan juga kita berkait dengan bidang ekonomi, yaitu membantu para pengusaha UMKM dalam mengembangkan bisnisnya dengan memberikan dana hibah.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami berharap Bapak Ibu peserta webinar pagi ini dapat bergabung untuk dapat membayar zakat melalui UBZ KAI. Nah, marilah kita bersama-sama menyimak apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Zulfikar. Dipersilakan jika ada pertanyaan, bisa disampaikan via kolom chat atau nanti disampaikan secara langsung pada sesi tanya jawab. Mohon kepada Bapak Ustadz di akhir acara dapat memimpin doa untuk kesehatan dan keselamatan serta keberkahan bagi seluruh pegawai kereta api beserta keluarganya. Kami juga mohon bantuan Bapak Ibu yang hadir dalam kesempatan ini untuk mengajak rekan-rekannya untuk dapat bergabung dalam webinar spiritual ini yang insya Allah rutin dilaksanakan 2 kali dalam sebulan. Demikian saya sampaikan, semoga acara pagi ini dapat berjalan dengan lancar dan khidmat serta mendapat limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cahyo untuk sambutannya. Baik, selanjutnya mari kita sapa narasumber kita, Bapak Zulfikarullah. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bella dan sahabat-sahabat Insan KAI. Ya, terima kasih Pak telah berkenan untuk berbagi ilmunya kepada kita semua insan KAI. Nah, Sama- sebelum dimulai presentasinya, saya ingatkan kembali yang seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Cahyo. Kepada peserta webinar, jika ada pertanyaan boleh dikirim langsung di kolom chat, nanti akan saya bantu bacakan. Juga bisa bertanya langsung dalam fitur raise hand di sesi tanya jawab nanti. Nah, Pak Ustadz, izin dikarenakan Bapak ada kesibukan lainnya Pak ya. Jadi mungkin nanti paling lambat jam 10.15 sesi tanya jawab sudah dimulai ya Pak ya. Baik, apa Baik, Pak Ustadz sudah siap? Silahkan. ya bismillah. Kalau begitu saya izin untuk bisa share screen ya. Boleh, mangga Bapak. Suara terdengar yang cukup baik, Mbak. Cukup jelas Pak. Bagaimana Bapak? Loading ya, apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa lam tana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati Bapak Cahyo selaku Sekretaris DKM Masjid At-Taqwa serta tentunya jajaran manajemen PT KAI pusat maupun anak perusahaan, dan yang berbahagia tentunya sahabat-sahabat Insan KAI yang hari ini sudah hampir 50-an sahabat bergabung ya. Dan mudah-mudahan insya Allah yang hadir hari ini adalah di antara hamba-hamba Allah yang Allah pilih, sehingga kita menjadikan bekerja bukan hanya sekedar mencari nafkah, tapi juga mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kebersamaan kita di pagi hari ini menjadi kebersamaan yang Allah izinkan menjadi sarana pengundang datangnya berkat, rahmat, dan kasih sayang Allah di dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sebelumnya izin saya menyapa bagaimana kabarnya Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abang Kakak Insan KAI pagi hari ini. Semoga semuanya juga sehat-sehat ya. Kalau lihat wajah-wajahnya ini insya Allah wajah-wajah yang penuh dengan keceriaan dan kebahagiaan. Karena selain
bergabung di sebuah instansi terbesar di Indonesia, maka juga berpeluang untuk menjadi ahli manfaat yang meluaskan keberhadirannya di atas muka bumi, bahkan di daerah di mana kita berada. Apalagi kita hari ini masih awal bulan ya, harusnya nggak ada alasan kita kok jadi kelihatannya nggak semangat gitu ya. Awal bulan atau tanggalnya akhir bulan ya. Tapi kalau kebanyakannya, kalau saya lihat kalau sudah akhir bulan itu semua tempat apa namanya melayani masyarakat itu ramai penuh. Ya, bukan hanya saja pasar, pasar kaget, ya minimarket, ya pasar malam, ya termasuk juga bandara, stasiun, termasuk juga bis ya. Dan ini memang tipikal menikmati kedisinian dan kekinian. Ya istilahnya hadir utuh sadar penuh. Ya, hadir utuh sadar penuh. Karena kalau kita hari ini hadir, tapi nggak hadir utuh sadar penuh, maka bukan tidak mungkin mesti ada sesuatu yang lagi mengganjal di dalam aktivitas kita pagi hari ini. Dan ini alhamdulillah selain Mbak Bella nih, alhamdulillah Pak Cahyo juga open kamera. Nah, yang lain juga boleh ya kalau yang tidak berhalangan hadir dalam arti untuk kemudian menampilkan on kamera, insya Allah semoga ada keberkahan di dalam pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan oleh karenanya sebagai bagian mengawali dari pertemuan kita pagi hari ini, yuk sama-sama kita lafazkan kembali basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, tema kita tentang Amazing of Zakat. Tapi sebelum saya masuk ke sana, izinkan saya ingin menyapa, kenapa sih kok kita itu selalu nanya gimana kabarnya Bapak Ibu pagi hari ini? Karena itu bukan tanpa alasan. Kenapa? Karena kita pengen bahwa ketika kita hadir di ruangan ini, kristalisasi kesyukuran itu Allah hadirkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala itu, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur, maka pasti aku Allah akan menambah nikmat lainnya kepada kalian. Dan jikalau kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, jadi Bapak Ibu insan KAI yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nikmat yang hari ini kita mampu syukuri, maka itu akan mendatangkan kebaikan di dalam hadirnya nikmat-nikmat tambahan lain yang Allah berikan di dalam hidup kita. Maka kaidahnya, kalau dalam bahasa Nabi SAW, lam yashkuril qalil wa lam yashkuril kathir. Siapa yang dia tidak bersyukur dengan yang sedikit, maka dia tidak akan bisa bersyukur dengan yang banyak. Dan hari ini alhamdulillah, sekecil apapun nikmat yang mampu kita syukuri dengan baik, itu akan datangnya nikmat-nikmat Allah lainnya yang lebih banyak. Makanya kita hari ini bersyukur, alhamdulillah, terima kasih kepada ayah bunda yang sudah open kamera, Bunda Tini, ya. Tadi saya lihat ada juga beberapa yang lain sudah open kamera, tapi ada yang off lagi. Mungkin baru gabung on kamera, setelah gabung off kamera. Tapi insya Allah saya berhusnuzon karena Bapak Ibu sambil menjalankan aktivitas yang lainnya ya. Pak Ferry, alhamdulillah yang sudah open kamera. Siapa lagi nih? Ya insya Allah mudah-mudahan. Bapak Asman Hidayat ini lagi di atas rel kayaknya ya. Ya Pak Arif, ahlan wa marhaban. Ya, jadi Bapak Ibu kita bersyukur nih. Alhamdulillah rangkaian webinar Spiritual Week ini memang biasanya kadang di awal itu jumlahnya belum terlalu banyak, tapi insya Allah begitu sudah mulai masuk materi, mudah-mudahan tembus ya, bisa 200 bahkan lebih ya, 300-an, dan insya Allah harapannya, karena memang webinar ini bukan hanya diperuntukkan tanda kutip ya, teman-teman insan KAI yang ada di pusat saja, tapi di seluruh daerah di Indonesia. Maka harapannya mungkin ada yang satu akun, tapi hadirnya itu banyak kan, bisa juga gitu ya. Nah, jadi insya Allah itu pun kita syukuri ya. Jadi kalau hari ini, alhamdulillah sudah dari 40 sekarang sudah 60-an.
Mudah-mudahan tinggal 120 lagi tembus 200 ya. Ya karena apa? Kalau kita bersyukur dengan yang sedikit, maka Allah akan hadirkan tambahan-tambahan nikmat. Dan ketika kita bisa mensyukuri nikmat itu pun, itu adalah bagian nikmat itu sendiri. Ya, jadi kalau kita bisa bersyukur atas sebuah nikmat sehat misalkan, maka rasa syukur atas sehat itu pun berupa nikmat dari Allah SWT. Karena ada orang yang diberikan nikmat sehat, tapi dia ketika tidak memiliki rasa syukur atas nikmat sehat itu, maka sehat itu dianggap sesuatu hal yang remeh. Padahal hari ini begitu banyak orang yang pengen hidupnya sehat-sehat saja. Walaupun dia punya banyak harta, tapi ternyata banyak harta belum pasti bisa membeli kita untuk bisa tetap sehat. Maka alhamdulillah, sebagai bagian daripada menjaga kesehatan fisik kita, ya kita juga membangun kesehatan jiwa kita. Maka bersyukurlah kalau hari ini KAI terus menyelenggarakan agenda yang sebagaimana hari ini kita hadiri bersama. Karena ini adalah bagian untuk terus menempa dan mengasah serta mensucikan jiwa-jiwa kita, sehingga dari jiwa yang sehat hadirlah raga yang sehat juga. Ketika jiwa dan raga sehat, maka mudah-mudahan akal pikiran juga ikut sehat. Dan kalau semuanya yang tadi disebutkan itu sehat, maka insya Allah hasil daripada aktivitas pekerjaannya juga ya hasil yang sehat, hasil yang berkualitas. Maka kalau hari ini kok saya udah kerja sekian tahun tapi kok hasilnya nggak berkualitas, ya kok saya bertahun-tahun, jangan-jangan pekerjaan yang sama dilakukan berulang-ulang bertahun-tahun gitu ya. Tapi kalau nggak itu nambah kualitasnya, jangan-jangan kenapa? Karena ada bagian yang kurang sehat. Apakah itu di akal pikiran, apakah itu di jiwa, atau mungkin bahkan di dalam raga. Maka bersyukurlah dengan keadaan semua kesehatan yang Allah berikan tadi, maka Allah akan tambahkan. Tapi kalau kita mengingkari nikmat Allah, maka Allah telah memberikan sebuah kecaman ya yang begitu tegas, inna adabi lasyadid. Ya, jadi kalau orang yang nggak mensyukuri nikmat Allah, maka azabku itu sangat pedih. Dan ini kita sudah lihat dari orang-orang sebelum kita. Korun itu kurang apa dikasih harta kekayaan sama Allah. Fir'aun, Namrud itu dikasih kurang apa jabatan dan kekuasaan dari Allah. Tapi ketika mereka mengingkari nikmat Allah, maka mereka mendapatkan kemurkaan, azabnya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kaum suku bangsa Pompei. Ya, Pompei ini dikasih satu kondisi yang di mana kemudian mereka diberikan kemakmuran, diberikan keberlimpahan hasil pangan sandang yang mereka upayakan. Tapi ketika mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukan kemaksiatan, hubungan sesama jenis, maka Allah hinakan mereka dan ditenggelamkan di dalam badai debu, sehingga mereka menjadi pengingatan bagi generasi-generasi berikutnya. Maka hari ini pun kita bersyukur di tengah segala keadaan yang hari ini memang bisa jadi belum sesuai sepenuhnya dengan apa yang kita inginkan, tapi jangan sekali-kali kita berpikir untuk mengingkari nikmat Allah. Karena apa? Karena Allah mengingatkan inna adabi lasyadid. Maka sesungguhnya adabku sangat pedih. Maka Bapak Ibu, insan KAI yang disayang Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah pembuktian kesyukuran, maka disinilah kita bisa dapati ada satu nasihat yang menarik dari Syekh Abu Hazim di dalam kitab Hilyatul Aulia, bahwa dikatakan kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah itu hanya akan menjadi musibah. Tadi musibah yang terjadi pada Qarun, musibah yang terjadi pada Firaun, musibah yang terjadi pada suku bangsa Pompei, ya ketika mereka nggak gunakan nikmat dalam mendekatkan diri. Sebaliknya kalau kita gunakan nikmat untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya maka kita bisa melihat bagaimana Nabi Sulaiman, bagaimana keberkahan yang Allah berikan kepada ya Nabi Ibrahim, ya termasuk juga kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ketika ditanya oleh istrinya, kenapa ya Rasulullah engkau ini maksum, diampuni dosanya akan datang dan sebelumnya, tapi kok ibadah malamnya itu begitu hebat? Maka jawaban Nabi, afala akunu abdan syakura. Apakah aku nggak boleh jadi hamba Allah yang bersyukur? Maka ini indah banget Bapak Ibu ya. Dan bagaimana kita bisa memantulkan agar
nikmat itu reflektifnya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Sehingga dia tidak menjadi musibah dalam hidup kita. Termasuk apa? Ya nikmat kita bekerja, nikmat kita berada di dalam organisasi atau instansi yang hari ini kita berkarya, ya nikmat di dalam harta yang Allah titipkan, keluarga. Maka salah satu yang sederhana dikatakan oleh para ulama, asyukru tarkul ma'asi. Syukur itu adalah dengan meninggalkan maksiat. Maksiat itu ya segala perbuatan dosa, karena sekecil apapun perbuatan dosa itu mesti akan buat kita nggak bahagia. Lebih jauh Syekh Ibnul Qayyim al-Jauziyah menjelaskan, asyukru yakunu bil qalb. Makanya di dalam konteks rukun syukur itu ada 3. Yang pertama di dalam hati, khudu'an wastikana, yaitu dia merasa tunduk karena dia sadar dirinya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa kecuali apa-apa dan segala hal yang Allah berikan kepadanya. Sehingga dia akan merasakan tenang. Karena apa? Rezeki itu salah satu di antara nikmat yang Allah berikan, itu sudah pasti tertakar dan nggak mungkin akan tertukar. Makanya dia tenang. Kalau dia memang punya aku, maka dia tidak akan melewatiku. Tapi kalau dia bukan punya aku, walaupun aku pol-polan mengejarnya, maka dia pasti akan melewatiku. Maka oleh karenanya wabil lisani sanaan wa'tirofan. Ya syukur itu kenapa makanya ketika saya tanya bagaimana kabarnya Bapak Ibu, alhamdulillah. Ya ini di satu sisi kita memuji Allah, namun juga sambari di dalam lisan kita itu mengakui Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ya semua ini saya masih bisa kerja, dikasih sehat, bisa ikut webinar spiritual week. Ini adalah karena semata kelebihan yang Allah berikan. Dan kemudian wabil jawarih ta'atan wan qiyadan. Maka syukur itu dengan anggota badan tatkala kita melakukan taat dan patuhnya hanya kepada Allah. Maka disinilah sebagai aktivitas yang kita jalankan di dalam bekerja yang hari ini kita lakukan, kita pengen bekerja itu bukan cuma sekedar bernilai rupiah, tapi juga bekerja yang kita lakukan bernilai ibadah. Karena pembuktian dari ibadah itu adalah bagaimana kita semakin taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik, kalau kita bicara tentang ibadah, maka bagaimanakah daripada pemaknaan ibadah yang terbaik? Ada satu nasihat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah memberikan wasiat kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ittaqil maharima, itu juga termasuk ya atapnya ya. Nanti tinggal kita ya. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhilah segala perkara-perkara yang haram, maka niscaya kamu akan menjadi hamba Allah yang beribadah paling baik di hadapan manusia lain. Kenapa sih kita perlu ibadah yang paling baik? Karena tujuan penciptaan kita di atas muka bumi ini yang paling utama apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini kemarin sudah disampaikan oleh Ustadz Randy ya di pertemuan sebelumnya. Ya, kalau kita bahasanya pengen profesional, maka harusnya pembuktian kita bekerja lillah itu profesional lah gitu ya. Makanya Allah berfirman, dan aku nggak menciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah kepadaku. Dan ibadah yang dilakukan oleh setiap manusia, setiap hamba Allah itu adalah dari semenjak dia lahir sampai kemudian dia wafat. Walaupun ada yang mengatakan konteks lahir itu ya tentunya sampai usia baligh. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadahlah, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu berupa ajal. Makanya kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, supaya kita itu bisa jadi orang yang beribadah dengan baik dan benar. Ya karena apa? Pengen akhir kehidupan kita husnul khotimah, betul nggak Pak Ibu? Siapa yang tanya, yang hari ini hadir pengen nggak akhir kehidupannya husnul khotimah? Ya, kalau pengen boleh tulis di kolom chat. Yang hari ini hadir, pengen nggak akhir kehidupannya husnul khotimah? Ya, insya Allah ya, ini kelihatannya, alhamdulillah, terima kasih Pak Arif. Mesti pengen lah Ustadz, ya nggak ada orang yang kalau dia paham tentang makna kehidupan ini, nggak mungkin nggak pengen husnul khotimah gitu ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Lita, Pak Cecep, Pak Tri, Pak Firdaus, barakallah. Makanya Nabi ngajarin satu doa. Ya mudah-mudahan ini saya nggak tulisin di sini,
Tapi saya sampaikan ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ngamalin. Jadi ada satu doa yang diajar oleh Nabi SAW itu, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu, wa khairu amali khawatimahu, wa khairu ayyami yauma alqaka. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku, sebaik-baik urusanku, itu adalah pada saat akhirnya, di saat pada ujungnya. Dan jadikan sebaik-baik amalku sebagai penutupnya. Dan jadikan sebaik-baik hari adalah pada saat hamba bertemu dengan Engkau, ya Allah. Inilah yang kita maknai. Dan ini nggak bisa kalau kita bahasanya nggak mau ibadah, gitu. Dan ibadah itu adalah di antara jalan memantaskan diri untuk dalam perjalanan pulang kita kembali kepada Allah, Bapak Ibu. Maka oleh karenanya, kalau kita hari ini bicara tentang ibadah, lalu apa sih yang dimaksud dengan ibadah? Ya, jadi kalau saya tanya, apa yang dimaksud dengan ibadah? Jadi kalau kita kembali kepada pemaknaan dari ulama, di antaranya Syekh Ibnu Taimiyah, maka disebutkan al-ibadah ya ismu jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yurdahu minal aqwal wal a'malul batinah waz zahirah. Ibadah itu adalah satu istilah yang mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik ucapan maupun perbuatan. Yang lahiriah bisa dilihat ataupun tampak, maupun yang batiniah, yang enggak tampak atau enggak bisa dilihat. Ini yang dimaksud dengan ibadah. Jadi segala aktivitas yang mendatangkan cintanya Allah dan ridhonya Allah kepada kita. Dan yang menarik, ada jenis ibadah apa saja yang kita lakukan. Selain ada ibadah mahdhah, ghairu mahdhah, ya, ada yang namanya ubudiyah, ada muamalah. Tapi kalau jenis yang lain, kita sebutkan ada ibadah jismiyah, ibadah dengan badan. Misalkan apa? Puasa. Puasa itu kan ibadah badaniah, ya, kita menahan dari makan dan minum, berhubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan, ataupun pada saat kita berpuasa, begitu kan? Kemudian haji umroh, termasuk bisa juga dalam konteks ibadah jismiyah, sholat, ini masuk dalam wilayah ibadah jismiyah yang melakukan gerak badan, gerak fisik. Kemudian ada lagi ibadah qalbiyah. Nah itu ya doa, ya zikir, muhasabah, taubat. Karena ini ibarat apa yang memang dia tidak langsung terlihat, tapi ada di dalam hati. Makanya orang-orang yang mensucikan hatinya itu beruntung. Pada aflaha man zakkaha, di dalam ayat yang lain, pada aflaha man tazakka. Yang satu zakkaha itu lebih kepada jiwa, tazakka itu adalah kepada bentuk fisik. Dia menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya mensucikan jiwa dan badannya. Dan Allah menyukai, mencintai orang yang kayak gitu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai daripada orang-orang yang bertaubat dan selalu membersihkan diri mereka. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, ada yang kita sebut dengan ibadah maliyah, ya, ibadah harta. Dan ibadah harta ini menarik. Kenapa? Karena ya ibadah harta itu ya termasuk misalkan diantaranya sedekah. Ya ini sedekah ini kan mesti ya ibadah harta. Ya mungkin termasuk yang akan kita bahas hari ini zakat, infak, wakaf gitu. Tapi nanti kita akan lihat ya Bapak Ibu, karena dalam kesempatan pagi ini kita akan lebih memfokuskan pada ibadah yang jenis ketiga ini. Ya. Jadi selain ibadah jismiyah, ibadah qalbiyah, nanti lain waktu kita bisa dalami bersama. Nah, tapi kita akan lebih fokus pada poin yang ketiga, sebagaimana amanah yang diberikan kepada kami, yaitu tentang ibadah maliyah. Dan kalau boleh saya tanya, kira-kira boleh dong tulis di kolom chat Bapak Ibu, apa saja sih yang termasuk ibadah maliyah? Boleh tulis di kolom chat. Ibadah harta. Apa saja yang termasuk dalam kategori ibadah maliyah, ibadah harta? Infak, zakat, terima kasih Pak Rian, zakat, Pak Vicky, Pak Arif, Pak zakat, alhamdulillah. Siap, ini sebagiannya berarti sudah paham ya, sodako, betul, alhamdulillah.
Nah, jadi terima kasih Bapak Ibu insan KAI yang luar biasa yang sudah memberikan responnya. Jadi kalau kita bicara tentang ibadah maliyah, sebetulnya pokok dan bonggolnya itu di sini, yaitu as-sodaqah. Karena sedekah itu punya arti lebih luas dan non-material. Nanti kita akan bahas. Dan yang menarik, diungkapkan oleh para ulama, sedekah itu bisa memberikan pengaruh yang menakjubkan untuk menolak berbagai macam bencana. Walaupun bahkan, mohon maaf, seorang itu yang dia fajir, zolim, bahkan kafir, kita menghilangkan berbagai macam bencana dengan perantara sedekah itu. Makanya sampai kita sepakati bagaimana ya sedekah itu di antara power of giving. Adam Grant bahkan menulis itu orang yang sukses dalam jangka pendek dan jangka panjang adalah ketika hidupnya itu senang untuk memberi, berbagi. Karena ada satu ungkapan yang sering disampaikan oleh sahabat-sahabat dan guru kami. Life is not just about our accumulation, but life is about our contribution. Hidup itu bukan cuma sekedar tentang ngumpul-ngumpulin seberapa banyak yang kita punya, berapa jumlah rekening yang ada di saldo tabungan kita, ataupun yang lainnya, harta benda yang terpapar di dalam rumah kita, ataupun yang kita gunakan, dan lain sebagainya. Bukan sekedar itu. Tapi life is about our contribution. Tapi hidup itu adalah bagaimana kontribusi kita. Karena ukuran manusia yang terbaik diantaranya menurut Nabi adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain, Bapak Ibu. Dan salah satunya sedekah itu adalah wasilah, jalan untuk merefleksikan daripada hal itu. Dan insya Allah bab sedekah ini menjadi penguatan bagi kita untuk bahkan terhindarkan daripada sifat bakhil. Ya, karena sebagaimana Korun itu kan salah satu yang menggelincirkannya itu kebakhilan, pelit, kuret, medit ya kalau bahasanya terhadap harta yang sudah Allah berikan kepada dia. Bahkan di dalam Al-Quran ini ada ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Qurannya surah At-Taubah ayat 34 sampai 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan mereka tidak menafkahkannya, mereka tidak membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka beritahukanlah kepada mereka, fabashshirhum, maka berikan kabar gembira kepada mereka. Tapi kabar gembiranya bukan hal yang positif, bahwa mereka itu akan mendapatkan apa? Bi'adzabin alim, siksa yang pedih. Pada saat kapan? Yauma yuhma 'alaiha, pada hari dipanaskan emas dan perak itu, fi nari jahannam, di dalam neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Lalu kemudian dahi mereka, lambung mereka, punggung mereka dibakar dengannya. Kemudian dikatakan kepada mereka itu, hada ma kanaztum li anfusikum. Inilah harta bendamu yang kamu simpen untuk dirimu sendiri aja. Fadhuku ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Maka ini menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena ternyata di sisi yang lain, walaupun Allah ini jelas ya Bapak Ibu, tegas, innallaha sari'ul iqab. Ya, azabnya itu, hukumannya itu segera. Tapi Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Berbanding dengan ayat mengenai ya berbagi di jalan Allah, membelanjakan harta di jalan Allah, itu lebih banyak kebaikan Allahnya. Ya, apa diantaranya? Manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu hasanah akan Allah lipat gandakan 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Bahkan yudha'iful liman yasha, Allah akan menggantinya sesuai dengan terserahnya Allah gitu. Dalam surat At-Taubah dalam ayat yang lain, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli daripada harta dan jiwa
ya, daripada orang-orang yang beriman dengan balasan berupa surganya Allah. Jadi ini nggak main-main. Bahkan seorang yang sudah meninggal dunia, kalau dia bisa balik lagi untuk hidup di atas muka bumi, dia nggak bilang, ya Allah saya pengen ngaji, ya Allah saya pengen sholat, ya Allah saya pengen ngajarin anak-anak saya dan ahli keluarga saya. Tidak. Tapi yang akan dia minta, fa'asoddaqo wa akum minas salihin. Maka dia akan bersedekah, dan itu akan menjadikannya dia menjadi orang-orang yang tergolong solih, Bapak Ibu. Nah, jadi bab sedekah ini kita menjadikan awal. Kenapa? Karena kalau kita kembali kepada konteks ibadah maliyah, ya tadi yang disebutkan oleh Bapak Ibu insan kain, bahwa ada yang namanya zakat, ada yang namanya infak, ada yang namanya sedekah, ada yang namanya wakaf, ya. Nah, ini kita bisa lihat. Makanya kita singkat ziswaf. Tapi pagi hari ini kita hanya akan fokus pada zakatnya. Namun secara sederhana, gimana sih Ustadz cara mendudukkan, membedakan mana zakat, mana infak, mana sedekah, mana wakaf? Maka kalau kita buat seperti perumpamaan lingkaran besar. Nah, lingkaran besar itu adalah sedekah. Sedekah itu segala kebaikan yang kita belanjakan di jalan Allah, baik berupa materi ataupun non-materi. Nah, nanti ada yang lebih kecil dari lingkaran sedekah, namanya infak. Infak itu adalah segala kebaikan yang dibelanjakan di jalan Allah berupa materi. Gitu. Tapi begitu kemudian masuk wakaf, itu circle-nya lebih kecil lagi. Yang dia termasuk sunnah, di mana kemudian dia menyerahkan kepemilikan hartanya dari milik dirinya menjadi milik Allah. Makanya kalau kita mau wakaf itu kan ada nazirnya. Ada orang yang menjadi penanggung jawab menjalankan aset wakaf atau menerima wakaf itu agar ainnya tetap terjaga tapi manfaatnya tetap tersebarluaskan. Dan ini juga tidak kalah menarik dengan bab zakat ya. Tapi kalau bicara zakat, itulah yang menjadi circle paling kecil di dalam circle sedekah tadi. Karena apa? Ini adalah ibadah harta yang notabene hukumnya wajib, di mana harta kena zakat ada syaratnya, dan siapa yang mendapatkan zakat juga ada asnaf mustahiknya. Jadi nggak bisa mau-maunya kita. Ini diatur oleh Allah, terikat dengan hukum syariat yang Allah berikan kepada kita. Nah ini, makanya kalau sedekah ya bebas-bebas saja, infak juga bebas-bebas saja, termasuk wakaf. Tapi kalau zakat itu ada aturannya. Nah ini yang insya Allah akan kita kaji, kita bahas, kita diskusikan, kita obrolin pada pagi hari ini. Sampai di sini bisa diikuti Bapak Ibu? Lanjut ya. Nah, jadi kalau kita mau mulai dari mana tentang pembahasan mengenai zakat, sampai kemudian kok kenapa harusnya ditambahkan kata amazing of zakat? Yes, karena zakat ini adalah sebuah aktivitas yang itu bukan cuma sekedar maunya kita di dalam melakukan kebaikan, tapi itu maunya Allah. Dan kalau maunya Allah, pasti akan ada efek kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Yuk kita lihat di sini. Ayatnya di antara yang bahasanya mensyariatkan wajibnya kita untuk berzakat adalah di dalam Quran surah At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Sodakotan. Nah, jadi kalau dibahasakannya khudh min amwalihim harta. Tapi sodakotan ini kenapa kemudian dengan zakat itu dimaknai? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa tusholli alaihim. Ya, karena efek yang berikutnya setelah diambil, maka harta yang diambil itu pasti memberikan manfaat. Karena apa? Allah itu Rabb yang maha adil. Allah Rabb yang maha mengetahui. Allah Rabb yang maha bijaksana. Enggak mungkin jahil, enggak mungkin enggak adil, enggak mungkin zalim. Dan yang menarik di dalam ayat ini, inilah kenapa dalil disyariatkannya ada amil zakat. Karena yang ngambil zakat ini bukan siapa saja boleh. Dia terikat aturannya. Maka dalam wilayah negara ada namanya Badan Amil Zakat Nasional.
Kalau ini kan dulu di zaman Rasulullah, ya Rasulullah memerintahkan sahabat. Dan itu kemudian yang akan bertugas menjadi tanda kutip amil zakat. Dia mengampulkan, ya menarik kewajiban zakat dari masyarakat, dari umat, kemudian dikelola, dimanage, dan didistribusikan. Itu peran amil. Makanya kalau kita hari ini kan seringnya gini, Ustadz boleh nggak kalau zakat saya kasih kepada tetangga saya atau ahli keluarga saya? Boleh aja. Tapi kalau kita bicara dari konteks ayat ini akan memiliki makna yang terkandung begitu luar biasa. Yaitu apa? Bahwa kita hidup ini mau ikut aturan Allah atau mau aturan-aturan kita. Makanya bicara tentang zakat ini, salah satu yang membuat seorang Sayyidina Abu Bakar yang lemah lembut itu menjadi tegas. Kenapa sepeninggal Nabi wafat? Pada saat itu banyak umat Islam, para sahabat, mau sholat tapi nggak bayar zakat. Apa yang kemudian dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq saat itu sebagai khalifah? Beliau berencana untuk membakar rumah orang yang dia tidak atau menghukumi orang yang dia tidak bayar zakat walaupun dia sholat. Dan ini ditentang sama Sayyidina Umar. Bilang, ya kan kita baru juga bertabung, ditinggal oleh Rasulullah, gak apa-apalah yang penting mereka masih mau sholat. Tiba-tiba Abu Bakar bilang, "Hai Umar, apakah dengan ini kamu masuk di dalam Islam?" Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, jadi wilayah zakat itu sebetulnya dalam konsep idealnya memang diatur oleh negara, diatur oleh ya otoritas yang lebih tinggi. Kalau kita kelak akan sampai kepada khilafah ada minhaj nubuwiyah, itu akan berada dalam satu sistem. Tapi karena kita hari ini sistemnya berada dalam konteks kenegaraan, maka pemangku kepentingan yang paling tinggi di negara adalah pemerintah. Maka pemerintah. Nah, di level perusahaan otomatis, alhamdulillah bersyukurnya KAI sudah berkolaborasi bekerja sama dengan Basnas misalkan ataupun lembaga amil zakat nasional yang sudah tersertifikasi dapetin izin untuk jadi UPZ. Itu bagus. Itu bagus. Sehingga kerja-kerja kita itu akan punya coverage lebih jauh. Ustadz, kan nanti kalau diserahkan ke pusat, apakah kami nanti di daerah kebagian? Bisa. Kita bisa mengajukan. Tadi saya mendengarkan Pak Cahyo bilang, ada program pendidikan, Masya Allah ya, program kesehatan, kesejahteraan, ekonomi sosial itu bagus. Karena selain dampak-dampak itu Bapak Ibu, disebutkan di dalam ayat ini, sodakotan, ya sodakotan ini tadi kita bahas, perluasan dari sodakoh itu yang paling inti dari paling inti adalah zakat. Karena dengan zakat itu, kamu membersihkan, tutohiruhum, membersihkan apa? Harta-harta kita. Makanya harta kita itu sebetulnya tidak sepenuhnya milik kita, karena masih ada milik yang itu bukan punya kita. Dan Allah pengen kita mengeluarkannya, membersihkan. Makanya kalau dibilang, Ustadz boleh nggak kalau zakat itu dikasih kepada ibu dan ayah saya, karena mereka juga orang miskin, orang fakir. Di satu sisi secara hukum boleh, cuman secara adab pantas apa enggak? Kenapa dibilang ada pantas atau enggak? Karena ini kan harta, ya mohon maaf, membersihkan harta-harta kita. Masa kita kasih harta yang untuk membersihkan harta kita kepada orang tua kita? Kasihlah hadiah. Kasihlah pemberian yang istilahnya, bernilai. Dan itu bukan dari zakat. Zakat itu juga nggak besar-besar amat, Bapak Ibu. Tapi Allah menjadikan dengan yang sedikit itu menjadi keberkah. Makanya waktu zakihim biha, dan kemudian bahasanya itu akan mensucikan. Mensucikan apa? Jiwa dari kebakhilan, hubud dunia, cinta terhadap dunia, takut jatuh miskin, dan lain sebagainya. Maka wasalli alaihi. Maka mereka. Apa? Petugas amil zakat itu ketika kemudian mengambil ataupun menerima pembayaran zakat, kan itu baca doa. Ajrakallahu fima ataita wa baraka fima abqaika wa ajrulaka tahuran. Itu diantaranya paling minimal. Dan itu doanya kita aminkan. Kalau kita mengeluarkan zakat, didoakan oleh amil zakat itu aminkan. Karena bisa jadi apa? Inna sholataka sakanul lahum. Sesungguhnya doa kamu itu akan menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Ada orang yang hidupnya punya banyak harta tapi nggak tenang. Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar lagi, maha mengetahui. Nah ini dasarnya Bapak Ibu ya. Saya baru bicara dasar.
Sekarang kita akan sedikit lebih mendalami terkait dengan apa yang kita sebut arti dan filosofi zakat. Tadi Pak Cahyo sudah singgung di awal. Jadi kalau dalam Mu'jamul Wasit, ya, az-zakat, al-barakah, wan nama, wat taharah, was-salah, waziyadah, ya, was-salah, wasifatus syai'. Jadi kalau bahasanya itu zakat itu ya ada istilahnya kata-kata yang diambil itu ada an-nama pertumbuhan, al-barakah keberkahan, az-ziyadah tambahan atau kelebihan, as-shalah itu baik, dan al-taharah itu suci, dan ya sifat-sifat yang meliputi semua itu zakat. Ya, itu yang dimaknakan dengan zakat. Dan oleh karenanya, kalau kita bicara pengertian zakat, ada beberapa yang saya akan sampaikan sedikit. Secara bahasa, zakat artinya tumbuh, bersih, berkembang, berkah. Ini secara bahasa yang tadi kita lihat. Secara fikih, zakat artinya sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu, mustahikin. Nah, ini jadi itu yang tadi kita sampaikan. Zakat itu ada syarat harta kena zakat, kemudian diambil ya hartanya tadi ada haul, ada nisab, ada syarat yang nanti kita bahas, dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu. Asnaf daripada zakat itu yang disebut mustahik. Zakat dijadikan nama untuk harta yang diserahkan tersebut. Sebab harta yang dizakati akan berkembang dan bertambah. Nah ini kalau kita yakin. Jadi kalau kita lihat, nggak ada ceritanya Allah mensyariatkan sebuah perkara ibadah, termasuk kewajiban. Kecuali itu pasti kebaikan untuk kita, Bapak Ibu. Bukan untuk orang lain. Bapak Ibu, disebut zakat, Syekh Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hisni mengatakan, karena harta yang dizakati itu akan berkembang. Sebab berkah membayar zakat dan doa orang yang menerima. Ketika kita kasih kepada orang yang fuqara wal masakin, Masya Allah, doa-doa mereka itu menembus hijab, Bapak Ibu. Ketika kita bahagiakan saudara-saudara kita tadi ya, saya alhamdulillah merasa bahagia kalau tadi Pak Cahyo sampaikan itu, bahwa dengan program UPZ ini ya banyak nilai kebaikan yang dirasakan insan KAI, keluarga insan KAI, bahkan termasuk masyarakat secara umum. Ini kan luar biasa. Jadi kita hidup itu enggak egois, Bapak Ibu. Enggak cuma tentang diri kita, tentang diri sendiri, tapi tentang orang-orang lain di sekeliling kita. Dan oleh karenanya, kalau kita lihat sejarah zakat ya, terjadi beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kapan zakat itu diwajibkan? Dalam kitab Hasyiatul Jamal, bahwa zakat mal itu mulai diwajibkan bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Itu barengan dengan zakat fitrah. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa zakat itu diwajibkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Artinya masih di Mekah sudah ada. Namun pendapat yang masyhur di kalangan para pakar hadis, zakat mal diwajibkan pada bulan Syawal tahun 2 Hijriah. Kenapa? Ya karena kan tahun 2 Hijriah itu juga baru puasa ya. Puasa Ramadan itu Sya'ban 2 Hijriah. Nah, sementara zakat fitrah atau zakat fitri diwajibkan 2 hari sebelum raya Idul Fitri setelah diwajibkannya puasa Ramadan. Nah, artinya apa? Ini memang pada tahun 2 Hijriah. Jadi starting 2 Hijriah. Walaupun ada yang bilang sebelum dan daripada Rasulullah hijrah. Dan ini yang kemudian disampaikan oleh Syekh Ibnu Katsir, zakat ditetapkan di Madinah pada abad kedua Hijriah. Tampaknya zakat yang ditetapkan di Madinah ini adalah zakat dengan nilai dan jumlah kewajiban yang khusus. Sedangkan zakat yang ada sebelum periode ini, maksudnya yang dibicarakan di Mekah, merupakan kewajiban ya perseorangan aja. Jadi ini sebuah pendapat yang menjembatkan. Oh, ada kok zakat sebelum Rasulullah hijrah. Tapi Rasulullah persisnya zakatnya itu disyariatkan kepada umat itu ya starting 2 Hijriah. Nah, tapi yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Katsir inilah yang menjadi jembatan. Jadi kalau boleh dikatakan ya pada sebelum hijrah itu zakat perorangan saja. Tapi kalau sudah masuk yang khusus diatur oleh aturan
aturan Islam syariat gitu ya, itu starting di 2 Hijriah. Bapak Ibu, abang kakak, ayah bunda, insan KI yang dirahmati Allah. Maka saya sedikit ingin meluaskan dalam konteks pemaknaan zakat. Karena ini adalah rukun Islam yang dalam bahasa Arab disebut zakah, yang artinya suci, baik, berkah, tubuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalam kata tersebut terkandung harapan untuk dapat memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya di dalam berbagai kebaikan. Ini yang dikemukakan oleh Syekh Said Sabiq di dalam buku atau kitab Fiqh Sunnah jilid yang kelima. Ya? Dan menurut istilah, zakat adalah ukuran harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang yang membutuhkan atau yang berhak menerima dengan beberapa syarat sesuai dengan syariat Islam. Dan secara umum zakat ada 2 jenis, yaitu hanya zakat fitrah dan zakatul mal. Dan tiap jenis berbeda sistem dan peruntukannya, namun tujuannya sama, yaitu untuk sejahterakan. Mana hari ini, apakah umat sudah sejahtera dengan zakat? Apakah yang salah zakatnya atau umatnya? Karena kalau dibilang, ya kalau kita lihat yang namanya hari ini, penerima manfaat zakat dari tahun ke tahun kira-kira berkurang atau bertambah, Bapak Ibu? Boleh tulis di kolom chat. Penerima manfaat zakat itu dari tahun ke tahun, kalau kita pakai ukurannya Ramadan saja, dari 1 tahun Ramadan lalu ke Ramadan sekarang, kira-kira penerima zakat itu semakin berkurang atau semakin bertambah? Terima kasih Pak Fatah. Semakin bertambah ya. Ya, bahkan namanya itu kalau kita kan pola pertolongan Allah, PPA, para pencari Allah. Tapi ada juga PPZ, para pencari zakat. Nah, ini kenapa? Mustahikin bertambah, yang miskin makin banyak. Ya, jadi hari ini, apakah memang betul dengan zakat itu bisa menjadi pengentas kemiskinan? Oh iya, di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, hanya dalam kurun 2,5 tahun, yang tadinya sebuah kondisi kekhalifahan itu bobrok, sistemnya hancur, dalam ekonomi yang gelap, di mana kemudian mereka banyak melalaikan syariat, tapi begitu dikembalikan, dihidupkan kembali tentang zakat, maka dalam 2,5 tahun tidak ada lagi mustahik zakat. Semuanya jadi muzaki. Ini yang kita sebut amazing of zakat. Kalau zakat itu betul-betul dipahami dengan baik dan benar, Bapak Ibu, kita bisa jalankan sesuai dengan yang seharusnya dijalankan, maka akan mengubah mustahik menjadi muzaki. Dengan apa? Dengan implikasi ataupun dampak daripada itu, harusnya tiap tahun jumlah mustahik itu berkurang. Yang mereka mendapatkan manfaat zakat itu harusnya makin berkurang. Yang banyak itu yang siap memberikan zakat. Nah, kalau berarti sekarang yang terjadi sebaliknya, itu apa? Ya, karena bukan hanya saja daripada kefahaman kita tentang zakat yang belum utuh, tapi karena juga ada hal-hal yang membuat kita akhirnya secara kesejahteraan hari ini berkurang. Tidak lagi ya kemudian sebagaimana sebelum-sebelumnya. Dan ini yang kita sebut dengan keberkahan. Banyak orang yang punya harta, tapi nggak semua hartanya berkah. Dan inilah kenapa diantaranya Allah hadirkan zakat. Oke, sampai di sini kita lanjutkan lagi. Bapak Ibu, saya ingin meluaskan lagi. Karena zakat ini perkara penting dalam Islam. Sebagaimana sholat 5 waktu. Karena ada 3 padanan kata yang itu saling bertautan. Al-iman wal amalus soleh, ibadah kepada Allah dan birrul walidain, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan berbuat baik kepada orang tua. Dan yang ketiga, aqimus shalah wa atuz zakah. Itu kalau sudah ditempelin, itu sama kedudukannya dalam arti apa? Punya kedudukan yang saling menguatkan, yang sangat erat. Makanya tadi, kenapa Sayyidina Abu Bakar itu mau merangi orang yang sholat tapi nggak mau bayar zakat. Karena apa? Ini perkara penting dalam Islam, bahkan masuk di antara rukun Islam. Ya. Dan ini bahwa kita diajarkan, pada saat sholat kita memperhatikan hak Allah. Tapi juga ketika kita dalam berzakat, kita memperhatikan hak Allah dan juga hak sesama
Yaitu dengan apa? Mengurangi beban saudara kita yang tidak mampu di dalam rangka melalui. Dan saat ini, Bapak Ibu, kesadaran kaum muslimin untuk menunaikan zakat sangatlah kuat. Di antara mereka itu menganggap remeh rukun Islam ini. Ada yang dia nggak mau menunaikan karena tadi rasa pelit, bakhil, medit, kuret, dan takut hartanya itu kalau dikeluarkan berkurang. Padahal di balik syariat, zakat ini terdapat faidah dan hikmah yang begitu banyak yang bisa dirasakan oleh semua orang, baik secara pribadi ataupun masyarakat. Bahkan dalam wilayah zakat mal, ini satu ibadah dalam Islam yang punya makna mendalam dalam menjaga keseimbangan sosial. Ya. Tadi di sini kita bicara ada etika pengadaan. Economic and social balance in the society. Menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Karena selain menjadi kewajiban bagi umat muslim dalam memenuhi syarat, zakat mal juga memiliki rahasia keberkahan yang itu bisa meraih pahala dan menghindari kezaliman. Nah, ini nanti kita akan lihat ya di slide-slide berikutnya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, yang menarik adalah, lalu seberapa penting sih zakat itu perlu kita jalankan, perlu kita lakukan, gitu ya Bapak Ibu. Maka zakat adalah merupakan amaliyah ijtimaiyah, ibadah yang berkaitan dengan ekonomi, keuangan, dan masyarakat. Ya, ekonomi, keuangan, dan masyarakat. Bahkan salah satu dari rukun Islam yang punya status dan fungsi penting di dalam syariat Islam, sehingga Al-Quran menegaskan kewajiban zakat itu bersamaan dengan kewajiban sholat di 28 ayat di dalam Al-Quran. Ini kan luar biasa Bapak Ibu ya. 28 ayat yang menggandengkan sholat dengan zakat. Dan zakat adalah persyaratan dari Allah Ta'ala kepada orang-orang yang menerima karunia berupa harta kekayaan, agar harta kekayaan itu jadi halal. Tadi dibersihkan harta-harta yang kotor, harta-harta yang bukan menjadi miliknya. Tapi Ustaz, saya carinya yang halal. Betul, itu nggak salah. Tapi ingat, di dalam harta kita tidak sepenuhnya itu milik kita. Toh pun yang kita punya hari ini juga titipannya Allah, bukan sebagaimana bisa-bisanya kita saja, bukan gitu. Maka selain menjadikan instrumen mengentaskan kemiskinan, dan zakat itu akan meminimalkan jurang, ya, kesenjangan, sehingga akhirnya terjadi pemerataan kekayaan. Jadi kan ini indah. Zakat, amazing of zakat. Karena salah satu orang yang menerima zakat, at the end mereka akan mampu menjadi seorang zakat. Nah, jadi kita bisa melihat apa sih hikmah dan keutamaan menunaikan zakat. Nah, ini saya coba sarikan dari beberapa referensi. Yang pertama, menyempurnakan keislaman. Karena tadi, ya, kalau rukun itu kan satu yang kita tidak jalankan, maka nggak sempurna, ya. Ya, dan rukun Islam itu ya setelah syahadatain, menunaikan sholat atau mendirikan sholat, yaitu melaksanakan puasa Ramadan, menunaikan zakat, bayar zakat, dan berangkat jika mau. Nah, ini akan menjadi penyempurna keislaman kita dengan zakat. Bahkan menjadi bukti iman sempurna. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Belum dikatakan sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Hari ini Allah memberikan jalurnya, salurannya. Bagaimana agar kita bisa merasakan bahagia. Bahagia itu bukan hanya saat kita punya, Bapak Ibu. Bahagia itu bukan pada saat kita menerima. Tapi salah satu bahagia itu Allah hadirkan pada saat kita memberi. Dan ketika kita mencintai sesama, maka Allah pun akan mencintai kita. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, ini saya yang di langit pun akan menyayangi kalian. Bahkan akan hadirnya banyak kebaikan. Salah satunya apa? Termasuk hadirnya hujan, ya, kemudian cuaca yang baik, ya, terhindar daripada azab. Ya. Karena ada salah satu di antara sebab kenapa satu daerah itu kok
nggak turun hujan? Salah satunya tadi, jangan sampai di daerah itu karena bakhil, nggak mau mengeluarkan hartanya dibelanjakan di jalan Allah. Ya, jadi ini Masya Allah luar biasa Bapak Ibu. Saya kumpulkan ada beberapa mengatasi kesenjangan kemiskinan. Ya kalau itu dijalankan dengan betul, sebagaimana di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Masya Allah, 2,5 tahun berubah 180 derajat dari kondisi kebobrokan, ya kalau bahasanya dark age, ya masa kegelapan menjadi satu yang masa gemilang, luar biasa. Nggak ada lagi orang miskin. Sampai ditanya, ada nggak mereka yang belum nikah? Orang yang nikah biaya pakai biaya zakat. Karena para menterinya bilang sama Khalifah bin Umar bin Abdul Aziz, hari ini nggak ada lagi yang bisa menerima zakat. Mereka bukan lagi masuk asnaf zakat. Sudah habis semua. Sudah mereka jadi muzaki. Itu kan luar biasa, Bapak Ibu. Luar biasa. Maka saya yakin betul kalau memang zakat ini dijalankan dengan betul, dengan benar, maka bismillah ini akan menjadikan kesejahteraan. Bukan hanya saja di negeri kita, tapi juga bahkan di perusahaan kita, di lingkungan kita. Bahkan ini menjadi sarana diampuni dosa, disucikan harta. Tadi dalilnya jelas di atas sudah kita sampaikan. Bahkan dengan harta itu yang kita belanjakan akan mengurangi daripada kecemburuan sosial. Sehingga akhirnya menghalangi kezaliman dan kebakhilan yang merajalela gitu ya. Orang nggak berpikir lagi mau nyolong, orang nggak berpikir lagi mau nyuri. Wong apa? Mereka terjamin kok. Kalau hari ini kemudian banyak kejahatan, kezaliman terjadi, itu lantaran apa ya? Karena kecemburuan sosialnya tinggi, orang yang kaya makin kaya, kalau kata Bang Haji Roma. Yang miskin makin miskin. Tapi kalau zakat itu betul dijalankan, itu akan terhalangi kezaliman, Bapak Ibu. Terhalangi kezaliman. Ya. Ini pertanyaan dari Pak Abdullah. Izin bertanya, apabila zakat memberikan keberkahan bagi harta dan negara. Bahkan diri kita ya Bapak Ibu, saya nggak bicaranya tentang hanya skop makro, tapi juga dalam wilayah mikro. Maka apakah riba mempengaruhi keberkahan harta dan negara? Bisa jadi. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Ya, Allah menghalal jual beli dan mengharamkan riba. Nah, namun ya kita berlindung kepada Allah SWT dari sesuatu yang tidak kita ketahui. Karena apa? Karena di lingkup ya tadi kalau kebijakannya yang lebih tinggi dari kita, ada mereka para ulama, ada Majelis Ulama Indonesia, ada Kementerian Agama. Ya kita berhusnuzan bahwa mereka pun mengingatkan, mereka pun menyampaikan itu. Tugas kita adalah melakukan apa yang bisa kita lakukan di wilayah kendali diri kita. Diri kita, ya keluarga kita, paling tidak ya masyarakat, lingkungan rumah kita, kantor kita, ini bisa kita lakukan. Kita jauhi daripada perkara-perkara yang mengundang kemurkaan Allah. Sehingga kalau kita melakukan yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, maka ini akan mendatangkan apa? Mendatangkan daripada ya cintanya Allah, cinta Rasul-Nya, dan juga cinta kepada sesama. Masya Allah. Inilah diantara amazing of zakat, lebih masuk kepada hal-hal teknis ya. Jadi kalau ditanya daripada hukum zakat itu gimana? Hukum zakat itu gimana? Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadikan salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Rasulullah telah menjelaskan, Bunyal Islamu ala khamsin. Ya, Islam dibangun di atas 5 yang pokok. Yaitu syahadatan la ilaha illallah, anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa hujjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Inilah yang kita sebut dengan rukun Islam. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Bukhari wa Muslim. Oleh karena itulah hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, jadi ini adalah bukan perkara sunnah, tapi perkara wajib. Makanya apa jenis-jenisnya? Kalau kita lihat cuma 2 jenis zakat itu Bapak Ibu. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Bukan zakat mall ya. Zakat mal. Ya, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan muslim dan muslimah, baligh ataupun belum, kaya ataupun tidak, dengan ketentuan bahwa dia hidup pada malam sebelum hari raya,
dan memiliki kelebihan mu'nah biaya hidup. Ya. Jadi zakat fitrah itu apalagi kan jumlahnya nggak seberapa banyak Bapak Ibu. 3,5 liter beras atau 2,5 liter kilo, 2,5 kilo beras. Kenapa beras? Karena itu makanan pokok di kita. Karena zakat fitrah itu yang dikeluarkan adalah dengan bahan makanan pokok. Kalau di zaman Rasulullah ya gandum, kurma. Tapi kalau kita ya beras. Ya. Walaupun ada yang meluaskan bagaimana dengan uang Ustadz, toh kan nggak diberlakukan itu. Dalam mazhab yang disebutkan memang Hanabila, Syafi'iyah, Malikiyah, tidak. Tapi Hanafiyah membolehkan. Ya. Dan insya Allah sudah ada fatwa MUI-nya terkait dengan hal itu. Yang berikutnya adalah zakat mal. Ya, kalau zakat fitrah itu hanya terjadi pada saat Ramadan selesai, maka sebelum khatib naik mimbar, insya Allah kita akan dinilai zakat fitrah. Tapi kalau sudah, ya itu dihitungnya sedekah biasa, Bapak Ibu. Ya, tidak menggugurkan kewajiban kita. Nah, di luar dari zakat fitrah ada zakat mal, yaitu zakat harta. Yang dikeluarkan seorang muslim mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, perak. Nah, ini masing-masing punya perhitungan sendiri. Nanti kita akan lihat. Perluasannya hari ini bahkan termasuk dalam wilayah profesi, pekerjaan kita. Karena itu dikiaskan sebagaimana para petani yang ketika dia kemudian bertanam, meladang, kemudian panen. Nah, setiap panen itu dikeluarkan. Nah, kita kan bekerja setiap akhir bulan digaji gitu kan, mendapatkan salary. Nah, itu diantara yang kemudian mendorong munculnya zakat profesi. Karena kalau ditanya di zaman Rasul ada nggak secara langsung, tidak. Tapi secara kaidah hukum, istimbat hukum ini yang diambil oleh para ulama, maka itu termasuk di antara yang perlu kita keluarkan. Ya. Nah, wallahu a'lam. Tapi kalau ada yang berbeda gimana Ustaz? Silakan. Selama memiliki dalil itu tidak menjadi masalah. Ya. Nah, jadi kenapa kita perlu singgung hal-hal ini, Bapak Ibu insan KAI? Ya, karena ternyata kita bisa melihat di sini ya bahwa zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim yang telah mencapai masa balik dan mampu untuk membayar. Bahkan dari sahabat Abu Dzar, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan sebagai penghapus dosa-dosa yang terjadi pada saat puasa. Zakat fitrah juga memberi makanan kepada orang miskin, dan orang yang memberikan zakat fitrah akan terbebas dari kejahatan dan kesalahan pada hari kiamat. Nah, sementara zakat mal adalah kewajiban bagi muslim yang punya kelebihan harta di atas nisab yang telah ditentukan. Dengan memberikan zakat mal, kita belajar untuk apa? Memberikan sebagian harta kita itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, jadi Bapak Ibu, ini tentang zakat jenisnya ya. Dan harta seseorang itu dikatakan ya terkena zakat itu gimana? Ini yang kita sebut dengan istilah syarat umum objek zakat. Harta kena zakat itu kalau dia memenuhi syarat. Yang pertama, al-milkut tam, punyanya penuh, bukan punya orang, bukan masih ngutang. Yang kedua berkembang, dia bahasanya ya kayak tanah, disewakan, rumah kontrakan, kios, nah itu kan berkembang. Selama apa? Kemudian bulughun nisab, sampai nisabnya. Ya, nisabnya itu ya batasnya berapa sih gitu kan, dan cukup waktunya ya, atau haul istilahnya. Ya, kemudian lebih dari kebutuhan pokok, artinya ya memang ada yang mengatakan zakat itu dikeluarkan setelah kita mengeluarkan hutang, kewajiban pokok. Tapi nanti kalau begitu jumlahnya jadi kecil. Padahal jumlah zakat itu nggak besar-besar banget Bapak Ibu. 2,5%, 5%, bahkan maksimal ada yang sampai cuma 10%. Tapi dibandingkan di yang lainnya, boleh jadi lebih dari angka itu. Makanya kemarin sempat rame kan itu ya. Tapi kita memang bukan tentang banyaknya, mohon maaf. Karena yang kita bicarakan tentang berkahnya Bapak Ibu. Coba saya pengen tanya, seekor anjing sama seekor kambing, ketika melahirkan, banyakan mana yang lahir? Anjing atau kambing Bapak Ibu? Boleh tulis di kolom chat. Anak anjing atau anak kambing Bapak Ibu? Ya, biasanya kalau kita lihat, mohon maaf, bisa jadi
seekor anjing, induk anjing ketika melahirkan itu lebih banyak daripada kambing. Kambing paling maksimal 1-2 gitu. Tapi yang lebih sering disembelih, bahkan termasuk besok Idul Adha, itu apa? Anjing atau kambing. Dan itu seakan-akan nggak habis-habis. Itu yang namanya keberkahan, Bapak Ibu. Walaupun sedikit, tapi berkah. Daripada kemudian banyak, tapi ternyata diambil dengan cara-cara yang tidak baik. Maka tadi, bebas dari hutang. Ya, bebas dari hutang. Assalamualaikum. Nah, dan berlalu 1 tahun, haulanil haul. Pada beberapa objek. Ya, jadi, haulnya itu. Nah, ini syarat harta kena zakat. Nah, itu tadi bicara nisab dan kadar zakat. Emas itu kalau dia 85 gram. Kalau kita punya emas 1 kilo, ya itu udah pasti kena. Nah, emas kalau dipakai gimana, Ustaz? Tidak. Tapi kalau emas yang didiamkan, itu kena. Begitupun perak, 672 gram. Nah, uang tunai atau harta kita yang dalam kurun 1 tahun, itu divaluasi setara dengan jumlah 85 gram emas. Loh, tapi kalau yang tadi Ustadz, zakat profesi gimana? Ini menurut para ulama dikiaskan dengan panen 530 kg beras. Yaitu apa? Ya, 530 kg beras, yaitu sekitaran 4 jutaan ya. Ya, 3,5 juta atau 4 juta, ada yang mengatakan sampai 5 juta. Nah, kalau gaji kita di atas itu ya sudah kena. Berapa? 2,5% saja. 2,5% saja, Bapak Ibu. Misalkan gaji kita 5 juta atau 6 juta. Ya katakanlah 6 juta kalau atau 5 juta ya. Kalau di sini kan kelihatan wajah-wajahnya ini minimal 2 digit ya. Jadi 10 di atas 10 lah ya. 10 koma. Ya kalau misalkan 10 juta misalkan ya itu kena 2,5%. 2,5% berapa? Ya kalau 10% 1 juta, ya kalau 1% ya 100.000, 2,5% cuma 250.000. Jadi besar atau kecil? 250.000 untuk 10 juta itu. Ya, jadi itu kecil sekali Bapak Ibu, ya, kecil sekali. Termasuk kalau 1 miliar, tapi itu jumlahnya kecil Bapak Ibu. Ya. Makanya kalau kita masih nggak mau itu bakhil namanya. Dan disinilah ya, saya sedikit bicara teknis Bapak Ibu mengenai perluasan objek zakat. Ada emas, perak, ya, yang biji-bijian kurma, peternakan sapi, unta, kambing ini yang lazim. Tapi hari ini kita bisa kembangkan uang, itu juga kena. Hasil pertanian umum, industri peternakan, daging, susu madu, tambang, industri perdagangan, barang jasa, investasi surat berharga, saham, obligasi, properti, ya, penghasilan, profesi, ya, dividen, royalti, hadiah, undian, dan lain sebagainya. Bapak Ibu. Oke. Sebentar. Nah, jadi makanya kita perlu lihat ya bahasanya itu zakat itu kalau kita lihat sasarannya untuk siapa? Inilah yang disebut dengan 8 asnaf zakat atau yang disebut mustahik ya. Ya, jadi sesungguhnya zakat itu hanyalah innamas shadaqatu lil fuqara'il masakin. Ya. Dan sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, wa amilu biha ya, yaitu amil zakat ya, yang dilunakkan hatinya, wal mu'alafati qulubuhum wa firriqab ya, kemudian hamba sahaya, wal ghorimin, orang yang berhutang, kemudian mereka yang berada di jalan Allah, wa fisabilillah wa ibnis sabil, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan ya, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, mohon maaf, sedikit ada kendala. Ya, jadi kita bisa melihat wal amilina 'alaiha, ya, wal amilina 'alaiha. Yaitu amil zakat pun berhak. Tapi sekali lagi, bukan berarti ini akan mengayakan. Kalau misalkan seorang amil zakat dia mau ngambil, ya monggo. Setelah dia dapat, kemudian dia berikan lagi juga nggak apa-apa, gitu ya. Nah, jadi itu. Dan perluasan sasaran zakat hari ini, selain yang disebutkan tadi 8 asnaf, itu tadi fakir, miskin, yatim, selama dia karena fuqara miskin ini boleh. Operasional zakat, membebaskan tawanan, kayak misalkan di
TKW waktu di Arab Saudi ya, karena beliau diintimidasi, kemudian melakukan perlawanan, kemudian melakukan kekerasan, kemudian dihukumi kisos. Nah, itu boleh dibebaskan dari salah satunya menggunakan harta zakat. Ya, memerdekakan negara Islam terjajah, salah satunya apa? Palestina. Ya, ini boleh kita alokasikan zakat kita ke sana. Mahasiswa, beasiswa pelajar, bangun masjid, rumah sakit, sarana umat, dakwah kepada non-muslim, pemberdayaan ekonomi fakir miskin, bahkan termasuk kalau yang sedang berjuang pembelian senjata perang, walaupun ini ya tadi sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita di Indonesia lebih cenderung kepada apa? Memberikan support makanan, ya, membangun pabrik roti dan lain sebagainya, ya, membangun masjid, ya, itu adalah di antara perluasan zakat. Nah, Bapak Ibu, sedikit lagi ya. Saya izin Mbak Bella biar saya selesaikan barang 5 menit lagi terakhir. Ya, Imam Al-Ghazali dalam kitab dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan ada 5 perkara yang perlu kita hadirkan sebelum menunaikan zakat. Yang pertama, lurusin niat. Ya, ini bukan karena kita lagi gini, saya pengen berbagi, enggak, tapi wajib. Saya ingin menunaikan kewajiban. Makanya kenapa ada ijab qabul. Ya, ada ijab dan qabul. Nah, Ustaz, tapi kan kalau digital gimana? Ya, para ulama membolehkan ketika kita sudah transfer, itu sama aja. Niat kita sudah clear. Gitu ya. Yang penting dalam hati kita, karena dudukan niat itu kan dalam hati kita, Bapak Ibu. Ya, kemudian menyegerakan, jangan nunda-nunda. Kayak tadi misalkan, ya malam Idul Fitri, itu baik. Tapi kalau kita mau dari sebelumnya, bahkan dari awal Ramadan boleh nggak? Boleh. Daripada nanti tertunda-tunda, ya nggak? Begitu kita bayarin, khotib naik mimbar, sudah dihitungnya cuma sedekah gitu ya. Dan kemudian bahasanya jenis hartanya juga bukan cuma sekedar daripada nilainya, ya. Wah, ini karena apa? Emas lagi harganya sekarang segini, enggak gitu. Emas ya emas gitu ya. Jangan ditukar. Dan kemudian tidak pindah, maksudnya diutamakan. Kalau kita bayar zakat ya di lingkungan di mana kita ada. Tapi Ustaz tadi kata Palestina gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau itu sebagian kita serahkan ke sana. Kalau boleh jadi mereka lebih membutuhkan dari kita. Tapi kalau kita hari ini kerjanya di Bandung, aktivitas di Bandung, terus kita mau bayar zakat misalkan katakanlah di daerah di luar Pulau Jawa. Nah, itu sebetulnya akan lebih baik kalau dilakukan di tempat di mana kota kita berada. Ya. Dan kemudian memberikan kepada asnaf terdekat. Dan salah satu agar tidak kecemburuan itu hadir, makanya tadi butuh amil zakat. Dan alhamdulillahnya kabar baiknya di kantor kita, ya di perusahaan kita, di instansi kita, sudah ada UPZ-nya. Jadi kalau kita ragu ngitungnya gimana, tinggal nanya. Terus kemudian nanti disalurkan kemana, seperti apa, ya tinggal diminta informasinya mesti akan dikasih. Dan insya Allah kita dukung daripada UPZ yang sudah ada dari kantor pusat KAI di Bandung. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan ini jadi keberkahan Bapak Ibu. Baik, sedikit lagi saya masuk ke mana ini ya. Nah ini, hikmah zakat ya. Jadi kalau kita balikin lagi, pada dasarnya akhirnya zakat itu adalah bagaimana bisa memberdayakan umat. Bisa memberdayakan umat. Nah ini hikmah zakat. Jadi kalau kita lihat dari Ibnu Abbas, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan kata-kata kotor, juga untuk memberikan makan pada orang miskin. Dan siapa yang menunaikan sebelum sholat Id, maka diterima. Tapi siapa yang menunaikan sudah sholat Id, itu cuma dicatat sebagai sedekah biasa. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, inilah yang menjadi pesan utama dari materi kita yang kita diskusikan pada pagi hari ini. Amazing zakat, empowering umat. Karena karakter zakat itu adalah memberdayakan dan mensejahterakan umat dan masyarakat. Ya, jadi makanya kalau kita lihat zakat itu tidak semua harta, tapi dikenakan hanya pada aset yang konsumtif. Dan dia mendorong daripada idle asset agar menjadi faktor yang produktif. Makanya tadi kayak emas, kalau dia disimpan, maka dia akan menjadi pengurang dari kekayaan, ya.
Tapi kalau dipakai, ya silakan aja kalau kita mau pakai 100 gram ya, walaupun itu berlebih-lebihan. Makanya zakat juga diharapkan tidak untuk memanjakan orang miskin yang malas. Tadi harapannya bisa merubah mustahik menjadi muzaki. Maka kita prioritaskan mustahik yang kontributif, yang dia tadi misalkan beasiswa seperti Al-Azhar, itu diantaranya mahasiswa-mahasiswa Al-Azhar itu mendapatkan kebermanfaatan daripada zakat. Pondok-pondok pesantren. Nah, ini insya Allah. Ya hari ini diantaranya UPZ tadi punya program beasiswa. Ini luar biasa. Bahkan termasuk mereka yang dia ingin memiliki usaha mandiri dan takaful yang produktif. Walaupun diskursus mengenai zakat produktif itu masih debatable ya, tapi pada dasarnya tadi kalau ingin merubah mustahik menjadi muzaki, kita pengen zakat itu dikelola untuk pemberdayaan masyarakat secara bertahap. Jadi itu nggak bisa dilakukan kalau kita pribadi, kecuali melalui lembaga, Bapak Ibu. Karena sekali lagi, bicara tentang zakat, ini adalah lambang kesejahteraan, bukan kemiskinan, madaniyah, bukan jahiliyah. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Abang, Kakak semua. Karena if you are looking for true happiness and joy in this dunia, you are in the wrong place. Dari seorang ungkapan seorang dai asal Amerika, kalau kita ingin mencari kebahagiaan sejati di dunia, ya kenikmatan di dunia, ya kita salah tempat. Karena ini cuma sarana untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki di akhirat. Dan di antara doa kita minta kepada Allah, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa atnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah hamba dengan yang halal dan jauhkanlah hamba dari yang haram, dan cukupkanlah hamba dengan karuniamu daripada bergantung pada selain. Hadanallah wa yakum ajmain. Semoga ada manfaatnya dari apa yang kami sampaikan sehingga membuka cakrawala pemahaman kita mengenai amazing of zakat pada pagi hari ini, dan kita tergerak untuk praktek ya. Dalam arti apa? Kita mulai dari lingkup terdekat kita di kantor kita support program UPZ, kita makmur tumbuh kembangkan sehingga insya Allah manfaatnya juga bisa lebih terluaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah, saya kembalikan lagi pada Mbak Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali Pak Zulfikar atas ilmunya ya Pak ya yang telah disampaikan. Untuk pertanyaan tadi mungkin ada yang udah dibacakan ya Pak, ada satu yang masuk. Mungkin ada pertanyaan yang lain dari peserta webinar. Mungkin yang bertanya langsung bisa langsung raise hand. Nanti dibantu sama ya, operator ya, kalau ada yang raise hand. Boleh, mungkin ada berapa pertanyaan yang akan ditampung, Pak Ustadz? Silakan, Mbak. Ya. Nah, mungkin ini belum ada yang nanya nih, Pak. Boleh nggak saya nanya duluan? Biasanya resikonya host itu begitu, Mbak. Jadi Iya. Jadi saya ada sedikit pertanyaan nih, Pak. Ada sedikit kebingungan. Memang tadi kan sudah disebutkan kalau zakat itu untuk yang membutuhkan, fakir miskin, dan untuk mensejahterakan umat seperti itu ya Pak ya. Tapi apakah boleh misalkan kita mengeluarkan zakat itu untuk membantu saudara sendiri yang literally benar-benar saudara gitu Pak. Ada sepupu atau ada tante atau ada nenek gitu yang mungkin memang membutuhkan. Jadi ketika kita memberikannya itu kita memberikan dalam bentuknya zakat gitu Pak. Apakah itu boleh dimaksudkan sebagai zakat atau karena pernah baca juga kalau itu sebetulnya adalah sedekah. Jadi yang jadi pertanyaannya apakah boleh kita mengeluarkan zakat itu ke saudara kita sendiri gitu sebelum kita ke yang benar-benar ke badan amil zakat itu seperti itu Pak. ya, Bismillahirrahmanirrahim.
ini mesti jadi di antara pertanyaan yang sering banyak ditanyakan gitu ya. Yang perlu kita dudukkan adalah bahwa terkait dengan zakat ini kewajiban. Dan kalau bicara kewajiban, maka dia akan terikat dengan syariat dan aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Rasulnya dan dijelaskan oleh para ulama. Nah, jadi bukan berarti tidak boleh ya, tapi harta zakat setelah kita kena zakat itu harus disalurkan kepada mustahik. Nah, mustahik itu kan tadi ada 8 ya, ada fukoro, masakin, amilin, kemudian ghorimin, ibnu stabil, kemudian rikob, mu'allaf, ya, fisabilillah, itu diantaranya, ya 8. Nah, jadi kalau kita sebut 8 itu, kan kita mungkin akhirnya, mungkin ya tadi kalau nenek kita, sepupu kita, itu dia adalah orang yang sebetulnya masih berada di dalam ya tanggungan kita, maksudnya dekatlah dengan kita. Kalau kita berikan sedekah, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau zakat, itu tadi kita ingin memuliakan sebetulnya. Ya, dan ini kalau kita lihat, oke di depan mata ada nih sebagian ahli keluarga kita yang memang perlu kita tolong. Mungkin kan kalau zakat itu nggak besar-besar banget, Mbak, sebetulnya ya. Tapi kalau sedekah, misalkan kita punya salary 10 juta, zakat cuma 250.000. Padahal kalau kita kasih kepada sepupu kita, anak apa nenek kita atau keluarga kita, mungkin 3 juta itu bisa kita keluarkan. Dan itu sedekah, bisa hadiah. Ya, tapi kalau zakat itu adalah sesuatu yang memang harapannya tadi ini bisa mengentaskan kemiskinan, dan itu bukan hanya sekedar kita menuntaskan kewajiban, tapi juga adalah menjaga harkat dan martabat para fuqara wal masakin. Kadang gini, ada orang ya kalau dia sudah menerima harta zakat, apalagi keluarga, mohon maaf, itu malu. Oh, ini ada zakat saya nih, tolong diterima ya. Kalau mereka yang paham, oh zakat itu membersihkan harta yang kotor tadi. Membersihkan harta yang kotor. Masa sih kita mau ngasih keluarga kita itu sesuatu yang, mohon maaf ya, yang tadi hitungannya membersihkan harta kita yang kotor. Ya, jadi boleh-boleh saja dalam skala memang ahli keluarga kita itu tadi masuk fukoro wal masakin. Ya, masuk daripada asnaf zakat yang memang itu disyariatkan. Yang kedua adalah kategorinya mendesak. Misalkan, oh ya kalau kita kirim ke lembaga, ya tadi mungkin efeknya itu bisa jadi tidak langsung sampai. Sesekali itu boleh. Tapi kalau berkali-kali, khawatirnya itu tadi akan menjadikan apa namanya munculnya para fuqara wal masakin yang malas, ya, yang malas. Tapi kalau dikasih sama lembaga zakat, dia akan pertama menjalankan syariat. Yang kedua, dia akan punya pemetaan siapa yang harus dikasih, kemudian bagaimana pemantauannya, monitoringnya, reportingnya, sehingga apakah program itu efektif atau tidak. Karena kerjanya amil zakat, mohon maaf, bukan cuma Ramadan doang. Amil zakat itu hitungan 1 tahun pembukuan. Nah, kalau kita misalkan tadi mau ngasih pas Ramadan, ya nggak apa-apa kalau kita mau apalagi ngasih zakat fitrah, ya itu kan langsung dinikmati gitu ya, itu langsung dinikmati. Ya agar mereka bisa berhari raya. Tapi kalau zakat mal diantaranya akan lebih baik kalau dikumpulkan di amil zakat, dan amil zakat yang amanah, dia bisa mendistribusikan harta kita tadi menjadi lebih bermanfaat. Karena kan yang akhirnya hadir bukan hanya harta kita, tapi saudara-saudara kita yang lain juga ikutan, dan akhirnya jumlahnya jadi besar, dan inilah yang tadi pada akhirnya bisa mendorong seorang yang mustahik muncul usaha produktif, dia bisa belajar, jumlah apa namanya kemampuannya meningkat, akhirnya dia bisa jadi seorang muzaki. Nah, jadi sah-sah saja, namun secara adab akan lebih baik kalau untuk keluarga kita bisa berikan dari pos yang lain, ya. Dan kalau dia sesekali dan sifatnya mendesak, boleh kita lakukan itu. Namun secara terprogram dan jangka panjang, agar dampaknya juga bisa terlihat, bismillah, ya kita mempercayakan itu melalui lembaga amil zakat di mana kita berada, termasuk di kantor kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya Pak Ustadz. Nah, mungkin ada pertanyaan yang masuk lagi. Boleh saya bacakan ya Pak Ustadz ya. Izin bertanya ini dari Bayu. Mas Bayu, pertanyaannya, selain zakat harta dan zakat fitrah,
Saat ini kita juga mengenal istilah zakat penghasilan yang nisabnya diambil tiap bulan dan tiap waktu menerima penghasilan. Secara hukum dan tata cara Islam, zakat penghasilan itu posisinya bagaimana, Pak Ustadz? Ya, secara hukum ya kalau bahasanya itu dikaitkan dengan zakat, dia kan masuk dalam zakat mal, maka termasuk wajib. Ya, bukan hitungan sunnah gitu ya. Nah, jadi walaupun tadi tidak terus ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun bukan berarti hal itu kemudian itu juga tidak kita lakukan saat ini. Ya, karena ada beberapa hal-hal yang tidak dilakukan di zaman Rasulullah, tapi ya dilakukan di zaman sekarang. Ya, sholat sunnah tarawih itu sifatnya sunnah, tapi kemudian hampir mendekati seperti wajib, gitu kan. Kemudian merapihkan mushaf Al-Quran. Nah, itu juga tidak dilakukan di zaman Rasulullah, tapi baru di zaman sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi intinya adalah berbicara zakat profesi ini memang masih khilaf di antara ulama. Nah, karena ada yang tadi mendasarkannya karena tidak dilakukan, tapi kalau ada juga yang meluaskannya, termasuk Syekh Yusuf Qardawi di dalam buku Fikih Zakat. Ya, jadi itu buku yang sangat ya menarik untuk dikaji selain daripada pendekatan pemahaman zakat dari para ulama lainnya. Ya, jadi kalau kita kembalikan konteks zakat penghasilan sebagaimana ketika kita tadi yaitu dikiaskan. Jadi selain daripada Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma, kias. Ya, jadi ada 4 daripada sumber hukum. Jadi kalau kita menghukumi dijalankan. Nah, kemudian tadi ada diluaskan, ada dalam Quran dan Sunnah, tapi secara implisit, maka disepakati oleh para ulama, namanya ijma, kita lakukan. Nah, ada juga yang dibuat perumpamaan, dianalogikan. Nah, itu tadi. Terkait zakat mal ini kan banyak sekali cabangnya hari ini. Ya, bahkan termasuk kayak misalkan seorang influencer, ya. Influencer ketika dia mendapatkan penghasilan, apakah dia keluarkan? Iya, gitu kan. Apalagi kita yang kerja salary tiap bulan, itu kan terorganisasi secara income dan yang kita dapatkan revenue untuk kemudian bisa kita keluarkan. Dan zakat penghasilan itu ya tadi nisabnya diambil tiap bulan atau tiap waktu menerima penghasilan. Ya kan sama aja. Kalau menerima penghasilannya itu kita bekerja di perusahaan berarti kan bulanan. Tapi ternyata kita punya bisnis lain yang itu sudah mencapai nisab, ya itu dikeluarkan. Hitungannya juga bulanan. Haul itu setidaknya adalah bulanan ya karena mencapai haul. Nah, jadi kalau kita mau mengeluarkan boleh kita mengeluarkannya itu bulanan atau tahunan. Nah, Ustadz, kalau saya per sekali mendapatkan ternyata itu lebih dari nisab. Misalkan sekali proyek dapat profit 10 juta. Itu boleh juga. Dikeluarkan langsung pada saat itu. Tapi kalau kita mau kumpulkan, ya setidaknya periodnya itu 1 bulan. Ya. Tapi kadang-kadang gini, kalau kita nunda-nunda 1 tahun, itu akhirnya jumlahnya jadi banyak. Misalkan gini, kita punya gaji 10 juta, harus dikeluarkan 2,5%. Ya, jadi saya sih mendorong zakat itu biar dikeluarkan pertama. Karena apa? Enggak gede-gede amat kok. Kita beli pulsa aja, sebulan bisa lebih dari 250.000 gitu kan. Nah, jadi 250.000. Kalau kita keluarkan bulanan, itu enggak berat. Tapi kalau sudah dibilang 12 bulan, ya, berarti 10 bulan 2,5 juta, ya. Kemudian 12 bulan berarti 3 juta. Itu rasanya kayaknya berat. Ya. Rasanya berat. Dan kalau rasanya berat itu akhirnya muncul rasa bakhil di dalam hati kita, Bapak Ibu, dalam hati kita. Dan akhirnya kita merasa berat untuk menjalankan kewajiban dari zakat tersebut. Nah, jadi seperti itu konteks zakat penghasilan itu adalah bagian di antara zakat harta, dan bagi kita yang meyakini zakat profesi itu adalah bagian dari zakat harta, bisa dikeluarkan per bulan setiap kita dapat gaji atau per tahun diakumulasi bulanan.
Ya, dan bagi yang kemudian berpendapat saya tidak meyakini itu Ustadz ya karena saya memiliki dalil begini dan seterusnya, silahkan. Ya, jadi ini tidak harus kemudian menjadi satu hal yang kemudian menjadikan kita berjarak hati. Namun kalau ditanya Ustadz termasuk yang mana? Saya termasuk yang memilih untuk mengeluarkan zakat penghasilan. Karena apa? Ya agar harta saya jauh lebih berkah. Kan ada sedekah Ustadz. Ya sedekah. Sedekah sifatnya umum. Sedekah sifatnya kebaikan. Ya, tapi kalau zakat itu adalah kewajiban. Dan tadi kalau bahasanya kita itu pengen pengen jadi orang yang paling baik kualitas ibadahnya di hadapan Allah di antara manusia yang lain, ya jauhi keharuman. Maksudnya apa jauhi keharuman itu? Yaitu ya jangan sampai perkara-perkara yang seharusnya kita jalankan malah kita lakukan. Nah, maksudnya yang harusnya kita jauhi malah kita lakukan, yang harusnya diperintahkan malah ditinggalkan. Nah, itu. Wallah. Satu lagi ya. Ya. Nah, Nah, dari yang ada pertanyaan terakhir ya Pak Ustadz ya. Nah, ini terkait pahala dari zakat yang dikeluarkan, tapi dari potongan zakat yang kita terima dari gaji Pak Ustadz. Contohnya potongan pajak atau yang lain-lain. Maka Ya. pahalanya itu sama Pak Ustadz. Baik. Makanya kita tadi bilang di awal, harapannya Bapak Ibu jika berkenan, letakkan zakat itu menjadi potongan yang pertama sebelum yang lain. Nah, jadi dari take home pay kita atau salary, langsung kita keluarkan dulu untuk zakat. Karena tahapan ideal yang kami wacanakan di masyarakat ekonomi syariah, di penggiat dan pejuang zakat, zakat itu akan menjadi pengurang pajak. Ya. Kalau pajak itu kan sifatnya kewajiban kita kepada apa namanya ya, kepada perusahaan, kepada negara gitu ya. Namun kalau kita kan kita ada di negara, ada di perusahaan itu karena ada di buminya Allah gitu kan. Maka kita keluarkan dulu dong kewajiban kita untuk Allahnya dulu, baru yang lain gitu. Ya, dan tadi 2,5% pada akhirnya dia kalau di luar negeri itu bahkan sudah termasuk menjadi pengurang pajak yang harus dikeluarkan oleh masyarakat di sana. Saya lihat di Amerika, di Kanada itu sudah dilakukan. Ya, jadi kalau mereka punya catatan pengeluaran zakat, maka pajak mereka akan dikurangi. Nah, itu memang masih proses di Indonesia. Saya belum melihat bahwa ini ya sampai di titik itu, tapi kita punya optimisme bahwa itu bisa terjadi. Karena apa? Kalau itu betul-betul dilakukan, biiznillah, tadi target bahwa zakat itu bisa mengentaskan kemiskinan bukan menjadi sekedar wacana, tapi juga tentunya akan membantu pemerintah, akan membantu masyarakat jauh lebih baik lagi. Potensi zakat kita di Indonesia itu kalau tidak salah saya 11 sampai 12 triliun menurut penelitian di Basnas. Tapi kita itu baru sampai sekitar berapa ya? 2,1 atau baru 400 miliar. Jadi masih 2,1 triliun atau 400 miliar. Jadi itu masih sangat jauh. Nah, ini insya Allah kalau ini betul-betul bisa, maka harapannya tentu ini bisa menghasilkan signifikansi kesejahteraan di tengah umat dan masyarakat. Bismillah. Nah, jadi apakah pahalanya sama? Ya, kalau memang ternyata ya sudah kebijakan dari pemangku kebijakan, ya kita memang harus dipotong pajak dulu, ya insya Allah berarti itu kan setelah dipotong pajak ya baru zakat. Maka itu tetap pahalanya sama. Namun kalau bicara bisa afdol, maka jadikan zakat itu pengurang pajak. Ya, maksudnya bukan berarti apa? Pajak insya Allah akan tetap ada kok gitu ya, karena kita hidup pasti kan harus bayar pajak. Namun di satu sisi, kok kita nggak bicara tentang bayar pajak ke Allah gitu ya. Walaupun saya nggak bilang zakat itu pajak ke Allah, tapi adalah kewajiban. Kewajiban kita sebagai hamba. Letakkan kewajiban kita kepada Allah, dan kita hidup dengan aturannya Allah, dan kemudian kita sesuaikan dengan apa yang menjadi kewajiban kita di dalam tempat hidup dan lingkungan kita. Nah, jadi insya Allah kalau ternyata meniatkan potongan-potongan dari penghasilan kita itu sebagai zakat, ya apakah pahalanya sama? Ya kalau memang bisa, yang ideal dia zakat dulu baru dipotong yang lain, hutang, pajak, apa segala macam. Tapi kalau ternyata kita harus bayar pajak dulu, bayar hutang dulu, sisanya itu disakatin, ya silakan, boleh. Jadi kemampuan kita baru di tahapan itu, dan Allah menghargai upaya dan kemampuan tersebut. Fattaqullaha mastata'tum. Baik, seperti itu. Jadi
dari niatnya juga ya Pak Ustadz ya. Ya. Betul. Baik, mungkin itu pertanyaan yang ada. Tidak ada pertanyaan lagi dari yang ingin bertanya langsung. Izin bertanya, Bu. Boleh, silakan. Ada yang bertanya langsung. Boleh dibantu, Op. Ini ada, Silakan. Satu lagi ya. ya ini pertanyaan terakhir ya Pak Ustadz ya. Dengan Bapak siapa? Suryadi ada suaranya? Mangga. Mangga Pak Suryadi. Ini Bu, jadi Ustadz ini kan Ustadz menyampaikan sedikit pertanyaannya. Jadi apakah boleh daging kurban dan akikah itu berbarengan Ustadz di sembelihnya? Dan terus pembagiannya gimana Pak Ustadz? Pembagian penerima daging kurban Ustadz. Gitu aja Ustadz, terima kasih. Belum. Gimana Mbak Bella, saya nggak terlalu jelas. Ya, mungkin ada sedikit yang saya tangkap tentang pembagian penerima daging kurban ya Pak Suryadi ya. Ya. Ya, Dan nah itu pembagian. Gimana Pak Suryadi, betul? ya tadi itu Mbak, salah satunya dan itu akikah apakah boleh digabungkan waktu menyembelihnya di saat Idul Adha gitu. Itu Pak Ustadz, bisa terdengar ya Pak Ustadz ya? Siap. Ya, baik, Ada silakan. suara itu. Wah, ini menariknya kalau bisa diadakan webinar sekali lagi menjelang kurban. Ya, ini hari ini juga akan meluaskan insya Allah tentang meaningful story of kurban. Ya. Jadi yang Pak Surya ditanyakan itu termasuk yang saya singgung, bahwa ya kalau bicara dalam konteks hadisnya, ya kalau ayatnya kan fasolli lirabbika wanhar. Ya, inna atoina kal kautsar fasolli lirabbika wanhar. Jadi kalau udah dikasih kemenangan yang banyak dari Allah, maka sholat dan berkorbanlah. Nah, makanya ini patokannya pada hari Idul Adha, kita sholat, kemudian berkorban. Tidak dibilang, ya, fasolli lirabbika wal akikah, ya kan? Tapi yang dibilang wanhar, ya. Nah, jadi kenapa? Karena afdoliyah waktu sebuah pelaksanaan ibadah itu mengikuti aturan Allah dan Rasul-Nya. Ya, jadi kalau bahasanya di dalam konteks kurban itu yang paling utama, tidak ada amalan yang lebih utama daripada mengalirkan darah hewan kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah, ya kecuali setiap kukunya, setiap helai bulunya, darah yang jatuh itu akan sampai nilai kebaikannya pada sisi Allah. Jadi itu nggak dikalahkan dengan yang lain, termasuk akikah. Akikah itu dilakukan pada saat kapan? Yaumus Sab'ah, di hari ke-7, 14, 21, atau hari di mana dia mampu untuk melakukan orang tua. Ya. Jadi, kullu gulamin marhunun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadaikan oleh akikah, tergadaikan sampai dia diakikahkan. Nah itu. Nah, jadi kalau anak itu sudah dikasih nama, dibesarkan, tapi belum diakikahkan, sebaiknya kita mengakikahkan. Tapi kalau kayak begitu, pas waktu Idul Adha kan pas kebetulan lagi beli Ustadz sekalian. Nah, sekalian ini, kalau misalkan boleh ya, kayak model puasa 6 hari di bulan Syawal dengan puasa katakanlah Senin Kamis, mana yang lebih utama? Ya 6 hari bulan Syawal, karena pada bulan Syawalnya. Walaupun diniatkan boleh nggak sekaligus? Boleh, karena sama-sama sunnah. Tapi kalau misalkan puasa 6 hari bulan Syawal sama puasa kodok, mana yang lebih utama? Puasa kodok. Walaupun tadi kalau dia bisa yakin lakukan 6 hari bulan Syawal baru kemudian kodok, ya. Tapi kalau tidak, maka dia kodok dulu karena dudukannya yang wajib. Bisa digabungkan kan? Nggak boleh, ya, karena yang satu wajib, yang satu sunnah. Nah, ini juga sebetulnya tadi kalau bicara kurban ini hukumnya sunnah muakkadah, walaupun ada yang mengategorikan wajib. Karena dari hadis Nabi, kalau dia punya kemampuan berkurban tapi tidak mau berkurban, maka jangan dekati tempat sholat itu kata Nabi.
Nah, jadi dari titik itulah kemudian kita melihat kurban ini kan ya cuma sekali dalam setahun. Nah, sementara durasi kita akikah itu kan bisa lebih daripada sehari. Ya, kalau kita berkurban itu ya 10 Zulhijjah, kemudian ditambah 3 hari tasyrik. 11, 12, 13 Zulhijjah itu dibolehkan kita berkurban. Tapi kalau akikah itu kita boleh di luar tanggal itu. Nah, tapi Ustaz saya pengen tetap melakukannya bareng-bareng. Bisa nggak kalau niat akikah jadi niat kurban? Tidak bisa. Karena apa? Innamal a'malu bin niyah. Ya, jadi kalau misalkan kita mau melakukan akikah di hari kurban, maka niatnya ya akikah, bukan niatnya kurban, gitu ya. Pada saat kita menyembelih hewan kurbannya, ya itu niatnya akikah, bukan niat kurban. Dan begitupun saat kita niat kurban, jangan diniatkan untuk akikah, karena itu memang sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu gimana kalau misalkan kita punya dananya terbatas, Ustadz, saya pengen akikah juga. Ya kalau akikah, ya sekarang mumpung awal bulan, lakukan saja akikah sekarang. Ya nggak harus tunggu nanti tanggal 10 Zulhijjah gitu ya. Karena itu ya kalau akikah kan sunnahnya itu dia dimasak kemudian dibagi-bagi ya. Kalau kurban mentahnya ya dipotongnya jangan terlalu kecil-kecil, tapi kemudian dibagikan kepada para yang berhak menerimanya. Siapa? Fuqara wal masakin. Terus siapa lagi Ustadz? Ya kita, boleh kita simpan sebagian untuk kita makan ataupun untuk kita simpan. Terus kita berikan kepada siapa? Itu nanti Al-Hajj ya ayat 38, boleh diberikan kepada ya mereka yang meminta ataupun tidak meminta. Siapa yang meminta itu? Fuqara wal masakin. Karena umatku makan 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha. Termasuk siapa? Para guru-guru. Ya, jadi kalau kita punya guru-guru, ya baiknya kita hadiahkan juga. Ya, jangan bahasa sampaikan guru-guru itu nggak minta, tapi mereka orang yang menjaga muruahnya gitu ya. Nah, boleh berikan gitu ya. Nah, jadi bahasanya ya kalau dalam wilayah kita akikah, lakukan sesegera mungkin, nggak harus nunggu Idul Adha. Tapi kalau pada saat Idul Adha, yang utama adalah berkurban dan bukan daripada amal yang lainnya. Sehingga perlu dibedakan waktunya. Kalaupun mau bersamaan, yang satu beli hewan kurban, kemudian diserahkan ke masjid, ke kantor ataupun ke apa namanya lingkungan di rumah kita, rumah Quran, dan kemudian setelah itu dibagikan kepada para yang membutuhkan. Nah, kalau kita niat akikah, boleh kita sembelih juga sendiri, ya walaupun di sana juga bisa kita sembelih, di sini kita sembelih, tapi kemudian kita niatkan untuk dimasak, ya kan, untuk dibuat jadikan hidangan, kemudian dibagikan kepada ya baik itu anak yatim, para penghafal Quran, masyarakat. Karena hakikatnya walimatul akikah adalah mensyiarkan bahwa anak kita itu telah Allah hadirkan, telah Allah izinkan lahir selamat, dan sebagai bentuk kesyukurannya, maka kita mengakikahkan. Wallahu a'lam. Benar-benar bisa menjawab ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin itu sesi tanya jawab kita ya Pak Ustadz ya. Bisa kita sudahi, kita akhiri sesi tanya jawabnya. Alhamdulillah, Bapak. Sebelum kami tutup, boleh kita minta dipimpin doa oleh Pak Ustadz Zulfikarullah untuk kesehatan dan keselamatan kita yang hadir di webinar ini dan tentunya juga untuk seluruh insan KAI. Silakan Pak Ustadz. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ama yukafi'u mazidah ya rabbana wa lakal hamd kama yanbaghi li jalalikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wahai Allah, jadikanlah pertemuan kami pagi hari ini menjadi pertemuan yang Engkau rahmati lagi Engkau berkahi ya Allah.
Jangan jadikanlah perpisahan kami, perpisahan yang lepas daripada segala dosa dan kemaksiatan. Ya mujibah sailin, jangan biarkan kami menjadi hamba-hambamu yang gak tahu diri, gak kenal diri, bahkan bingung bagaimana menjalani jalan kehidupan. Padahal sesungguhnya Engkau telah memandu kami dengan panduan yang begitu jelas adanya di dalam Al-Quran dan dijelaskan dari sunnah Nabi-Mu yang mulia. Maka ya Rob, jangan biarkan kami jadi orang-orang yang gak kenal diri, bahkan sampai jadi gak tahu diri, ya Allah. Bahwa kami hidup di bumi-Mu, kami hidup dengan izin-Mu, dan kami hidup karena semata karena rahmat dan kasih sayang. Maka mampukan kami untuk dapat menunaikan kewajiban-kewajiban kami sebagai di antara bagian hamba-hamba-Mu, ya Allah. Di dalam sholat kami, di dalam puasa kami, dalam haji umroh kami, ya Allah. Bahkan termasuk di dalam zakat kami, ya Allah. Jangan biarkan kami jadi orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, yang merasakan berat untuk mengeluarkan sebagian harta di dalam rangka membelanjakan di jalan-Mu, ya Allah. Mampukan kami jadi orang-orang yang bersedekah, yang berinfak, yang berwakaf, bahkan yang berzakat semata karena hanya ingin menggapai rahmat dan cinta-Mu, ya Allah. Berkahilah daripada kehadiran kami di atas muka bumi ini, bagi keluarga kami, bagi tempat bekerja kami, ya Allah, bagi negeri kami. Jadikanlah kehadiran kami menjadi kebaikan yang Kau hadirkan rahmat dan kasih sayang serta cinta-Mu, ya Allah. Maka pagi ini jika ada di antara kami yang sedang Kau uji dengan pesan cinta-Mu, ahli keluarga kami, rekan-rekan kerja kami dengan kondisi sakit, maka sehatkan, ya Allah. Dalam kondisi sulit, Engkau mudahkan, ya Allah. Yang sedang berhajat Engkau kabulkan, yang mujibah sailin. Karena hanya kepada-Mu lah kami meminta dan memohon pertolongan. Kami rindu untuk dapat berangkat ke tanah suci, menunaikan ibadah haji maupun umrah. Namun kalau Allah tahun ini kami belum berangkat, ya Allah, maka mampukan kami berkorban dengan korban yang terbaik sebagai upaya mendekatkan diri kami kepada-Mu, ya Allah. Kalau ada hal-hal yang kami perlu lakukan di dalam rangka meniti syariat kehidupan, melakukan akikah, melakukan upaya mendidik anak, maka jadikanlah kepayahan-kepayahan kami menjadi kepayahan yang Kau hadiahkan dengan surga-Mu nanti. Rabbana, jadikanlah kebaikan dari segala hajat-hajat kami semata hanya untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah materi sudah kami sampaikan juga kepada penanggung jawab, nanti bisa di-share jika di antara Bapak Ibu ingin mengulang kembali. Sampai bertemu di kesempatan webinar spiritual berikutnya. Sebelum saya serahkan kepada Bella, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah baik Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian berakhir sudah acara webinar Spiritual Week kali ini. Terima kasih kepada narasumber kita Pak Dzulfiqarullah atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah mendukung kelancaran webinar Spiritual Week kali ini. Dan juga terima kasih kepada para peserta webinar yang telah antusias dan berpartisipasi sampai akhir acara. Saya Bella Asmara, pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Amin.